رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu al-fiqh, masih dalam membaca matan Umdat al-Ahkam. Dan kemarin kita masih dalam kitab at-taharah. Kemarin kita sudah selesaikan bab tentang apa kemarin? Al-masah alal khuffain. Hukum mengusap di atas kedua sepatu, masuk di dalamnya yang semisal dengannya, kaos kaki atau apa yang semisal dengannya. Dan ini kemarin kita sudah jelaskan, ini merupakan keringanan dari syariat dan masih berhubungan tentang pembahasan wudu. Ya, sebelum itu, sebagaimana biasanya, kesepakatan kita sebelum kita memulai, ada yang menyetor hadits. Angkat tangan duluan, masya Allah. Baik, berapa hadits kemarin? 2. Hadits Abu Hurairah dan hadits Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-Mughirah. Baik. Dari hadits Mughirah ya. Mughirah. Dengan haditsnya Hudzaifah bin al-Yaman. Bismillah. في سفر. Saya kira antum bilang asfar. طيب. طيب, masya Allah. Barakallah fiik. Ada lagi? Tunggu, setelah dia, antum dulu. Afwan, kasih agak besar sedikit, kurang. Itu dianjak. Baik. فقال إن دعهما فإني أدخلتمها طاهرتين. صلى الله عليه وسلم في سفر. Langsung, ndak ada fi safar. Oh, ndak ada di. Baik. Baik. Wa masaha ala khufaihi. Kalau ada yang seperti ini, beda cetakan, ditulis. Nyata, yang kurang ditambah, yang lebih dikasih isyarat di situ, garis bawah yang lebih, kemudian kasih ta'liq. Nyata, di sebagian riwayat tidak ada, atau apa saja yang bisa antum pahami. Karena itu penting sekali itu. Apalagi tentang dalil-dalil hukum seperti ini, sama kemarin, yang dalil tentang siwak. Kalau kita cuma mengambil riwayat yang satu, apa kata Nabi? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau kita tidak tahu riwayat yang satunya, tiba-tiba ada orang bilang sunnah bersiwak pada saat kita berwudu, kita akan bid'ahkan orang. Tidak ada dalilmu kau, bid'ah. Padahal ada, tapi riwayat yang lainnya, kita yang bid'ah. Pemahaman baru. Pahami, penting itu. Maka hal-hal seperti, maka masalahnya dalil itu satu kata saja yang berbeda, itu bisa dibangun hukum di atasnya yang berbeda. Jadi perhatikan seperti itu, lafaz-lafaz. Taib. Antum.
Baik, riwayat pertama antum tidak ada famasah alaihim. Ada. Oh, berarti antum lupa. Labas. Alhamdulillah. Hah, antum baru antum nanti. Ah, bismillah. Baru antum. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Antum. Masya Allah. Masya Allah. Ada E-nya? Oh, enggak ada E-nya. Saya kira ada E-nya. Aku sudah. Mukhtasar ini hanya tambahan dari ini saja penulis. Maksudnya dalilnya itu panjang, tapi dia singkat. Ya, karena terkadang beliau bawakan dalil itu sesuai dengan syahid pembahasan saja. Taib. Berapa orang? 6. Satu lagi. Ah, iya, antum. Mas. Baik, Masya Allah. Sudah, Mi? Baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mengambil 2 hadits tentang mengusap di atas khuffain. Khuf. Apa kemarin khuf? Setiap apa yang menutup kaki sampai batasan mata kaki. Nanti baru dikatakan khuf kalau dia menutup kaki secara menyeluruh sampai ke mata kaki. Ya, baru boleh diusap di atasnya. Ya, dan mengusap ini rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat dan diantara yang menunjukkan akan keindahan syariat dan juga menunjukkan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kasih sayangnya terhadap hambanya dan juga maha berilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa ya akan datang suatu waktu ya bahwa seorang itu akan merasa berat terhadap suatu syariat, maka Allah turunkan apa? Rukhsah, keringanan. Ya. Karena Allah tahu itu dengan kasih sayangnya yang Allah tidak mau melihat hamba-hambanya kesulitan, keberatan, kesusahan dalam menjalankan syariat, Allah ringankan. Nah, dan ini subhanallah, keringanan ini disepakati oleh ulama. Siapa yang menukil kesepakatan kemarin? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan ini disepakati oleh Ahlus Sunnah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah dan Khawarij. Ya, dan orang-orang Khawarij. Apa yang mereka katakan? Tidak ada
hukum mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Tapi bodohnya mereka mengatakan yang ada itu mengusap di atas kaki, bukan mencuci. Sedangkan yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan? Kan perintah asalnya mencuci kaki. Tapi kalau ada udur, ada hajat, kebutuhan pakai kaos kaki, tinggal diusap. Dia enggak. Makanya kata para ulama, kesesatannya ini dari berbagai wajah, dari berbagai penjuru. Yang pertama, penafiannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah dia nafikan syariat, apa yang dia tetapkan itu tidak ditetapkan oleh syariat. Dia nafikan dulu mengusap di atas mata, di atas di atas sepatu. Kemudian dia tetapkan sesuatu mengusap di atas kaki yang tidak ditetapkan oleh syariat. Coba lihat. Masalahnya dalil-dalil yang datang di dalam hukum mengusap di atas sepatu itu banyak datang dari Ali radhiyallahu taala anhu, ibn Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib di sisi orang Syiah seperti apa? Subhanallah, panutan mereka. Bahkan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap Ali, itu seakan-akan mereka sudah seperti menyembahnya. Tapi lucunya, Ali membawakan hadis tentang ini, hukum ini, tapi dia orang satu-satunya yang menyelisih ini. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak beragama di atas apa? Jalan yang benar. Melainkan mereka hanya mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Tayyib. Nah, kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah jelas terdapat di dalamnya pensyariatan dan dibolehkannya mengusap di atas sepatu. Iya, mengusap di atas sepatu. Bahkan ini termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ya, beramal dengan rukhsah. Beramal dengan rukhsah seperti ini. Ada hajat, udur, tidak bisa kita cuci kaki kita. Atau mungkin bisa tapi berat, susah. Ada udur, keringanan. Kita amalkan keringanan itu. Maka itu pahala. Orang bersafar, dikasih keringanan untuk tidak berpuasa. Boleh menjamak bahkan mengqashar salatnya. Beramal dengan ini, pahala. Paham ini? Tayyib. Jadi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tidak mau. Saya mau mentong puasa. Zaman Nabi ada sahabat seperti itu. Nah, sampai akhirnya dia bersafar. Dodongi. Akhirnya apa? Tumbang. Dikerumuni oleh sahabat yang lainnya. Datang Nabi SAW ke kerumunan sahabat itu. Kemudian dia bertanya, apa yang terjadi? Kemudian para sahabat bilang, puasa ya Rasulullah. Sudah safar, perjalanan jauh, puasa. Keluarlah hadits Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Puasa pada saat safar bukan termasuk dari kebaikan. Bayangkan, bukan hanya dibilang bukan termasuk dari sunnah, bukan termasuk dari kebaikan. Itu kata Nabi. Karena itu. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Allah sudah mudahkan. Wa ma yushadu ahadun an dinihi illa ghalabah. Dan tidak ada satu orang pun yang ekstrim, terlalu keras di dalam beragama, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Maksudnya apa? Hilang pasti. Kalah orang-orang seperti itu. Ribet, dia susahi dirinya. Akhirnya lari dari agama. Paham ini? Jadi beramal dengan rukhsah itu pahala tersendiri. Pahala tersendiri. Taib. Dan kemarin kita sempat sebutkan, ya sama ya, hadis Hudzaifah bin al-Yaman juga sama, menunjukkan akan disyariatkannya dan dibolehkannya, bahkan termasuk dari sunnah Nabi mengusap di atas
sepatu. Kemudian kita sebutkan beberapa masalah kemarin. Pertama, bagaimana cara mengusapnya? Ya. Kemarin apa kita mengatakan? Ada yang mengatakan kita mengusap kanan dengan tangan kanan sekaligus bersamaan dengan mengusap kiri dengan tangan kiri. Tapi Al-Imam Ahmad apa dikatakan? Bagaimanapun caranya itu syah. Yang jelas dia mengusap tempat yang disyariatkan. Ya, di punggung kakinya ini, permukaan kakinya. Bukan semua ya, kanan, kiri, bawah, enggak. Di atasnya saja. Cukup dengan itu. Paham ini? Baik. Kemudian kemarin, kita singgung juga tentang berapa lama waktu boleh seseorang mengusap di atas sepatu atau kos kakinya. Datang dari hadis siapa? Ali. Ali bin Hatim. Kemarin juga saya sebutkan hadis siapa? Ali bin Abi Thalib kan? Kalau saya tidak salah. Ali bin Abi Thalib. Bagaimana yang lain? Ali atau Adi bin Hatim? Ali. Iya, yang Anda sebutkan. Yang kalau saya tidak salah. Atau coba nanti saya cari lagi Adi bin Hatim itu. Nah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, Nabi telah menetapkan bolehnya mengusap di atas sepatu berapa hari? 3 hari dan 3 malam. Untuk siapa? Seorang yang musafir. Dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Nah, kalau ada orang yang tinggal di daerahnya, kita di rumah tak misalnya sakit, demam, kita mau pakai kaos kaki supaya tidak kedinginan. Maka boleh bagi kita untuk mengusap di atas kaos kaki kita selama berapa? 1 hari. Kecuali kalau kita bersafar, maka berapa? 3 hari. Taib. Dan kemarin berhubungan dengan ini, kapan dimulai waktunya? Karena kita bisa tahu akhir dari waktu ini kalau kita tahu kapan awal mulanya. Nah, kita harus tahu. Terus kalau begitu kapan baru mulai dihitung waktu mengusap di atas sepatu? Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan berapa? Kapan? Awal kali dia bersuci, berwudu, awal kali dia memakai kaos kakinya atau sepatunya. Ya. Berarti misalnya kalau orang pakai kaos kaki, dia berwudu subuh, sebelum salat subuh dia safar. Kapan baru berhenti? Kapan akhir waktu dia bisa mengusap? Subuh berikutnya. Kalau mukim. Tapi kalau musafir 3 hari berikutnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia mengatakan awal mula waktu mengusap pada saat awal kali dia mengusap. Perhatikan. Pada saat awal kali dia mengusap, pada saat dia berwudu setelah najis atau berhadas yang pertama. Paham ini? Jadi setelah dia wudu sempurna pakai kaos kaki. Kemudian misalnya subuh misalnya. Kemudian nanti misalnya dia berhadas sebelum duhur. Dia berwudu berarti mengusap atau mencuci kaki nanti? Tinggal mengusap karena sudah pakai kaos kaki. Nanti mulai waktunya pada saat ini. Awal kali dia mengusap setelah dia berhadas. Di sini mulai waktunya. Nah, berarti untuk pendapat yang kedua, kapan baru berakhir masanya? Besok hari, subuh atau duhur? Duhur. Pendapat yang kedua. Ya, dan yang rajihnya, ini pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian faedah yang terakhir kemarin, bahwa, apa lagi namanya? Allah musta'an. Bahwa dari hadits yang pertama tadi, Mughirah bin Syu'bah, kita dapat faedah bahwa di antara syarat, jadi tidak sembarang orang boleh mengusap, tidak sembarang orang bisa mengusap, ada syaratnya. Salah satu syaratnya apa? Kita harus memakai kaos kaki dalam keadaan kita suci secara sempurna. Kenapa kita tambahkan kata sempurna ini? Karena jangan sampai ada orang yang berwudu, dia cuci kaki kanannya. Setelah dia cuci kaki kanan, dia pakai kaos kakinya yang kanan. Dia tinggalkan yang kiri dulu. Setelah dia pakai kaos kaki kanan, baru dia cuci yang kiri, baru pakai kaos kaki kiri. Ini tidak syah kata para ulama. Batal. Kenapa? Karena kaos kakinya dia masukkan dalam keadaan apa? Belum sempurna toharohnya. Paham ini? Kan nanti toharoh dianggap sempurna, wudu dianggap sempurna. Kalau apa?
setelah dicuci semua anggota wudhu. Nah, ini belum selesai. Belum selesai dia cuci anggota wudhunya, sudah ada pakai kaos kakinya. Ya, kemudian juga ingat, ini faedah dari ustadz kita, guru kita Ustaz Ubaid, hafizahullah wara'ah. Dia bilang perhatikan yang mana yang dicuci. Karena beda antara kaos kaki dengan sepatu. Jangan kita pahami khuf ini, yang dimaksud dengan khuf, kaos kaki sekaligus sepatu. Satu pasang. Nah, akhirnya kita bingung nanti. Bagaimana misalnya kemarin Anda bertanya, bagaimana Ustaz kalau misalnya dia pakai kaos kaki panjang sampai di pahanya misalnya, tapi sepatunya sepatu di bawah mata kaki. Ya. Atau misalnya kebalikannya, dia pakai kaos kaki pendek. Kan ada kaos kaki yang pendek sekarang di bawah mata kaki, tapi sepatunya tinggi. Bagaimana? Ya tetap dia mengusap. Karena mengusap itu cukup dengan salah satu dari keduanya. Jadi jangan pahami khuf ini menyatu sepatu sama kaos kakinya. Enggak. Salah satunya, Ji. Ya, bahkan apa yang selain dari keduanya, kalau dia sifatnya sama dengan sepatu dengan kaos kaki, masuk di situ. Paham ini? Jadi jangan pahami khuf itu kaos kaki sama sepatunya. Lah, salah satunya. Imma kaos kaki atau sepatu. Paham ini? Jadi cukup dengan adanya sepatu, walaupun tidak ada kaos kaki, bisa mengusap. Begitu pula sebaliknya. Cukup dengan ada kaos kaki, walaupun tidak pakai sepatu. Karena ada orang pakai kaos kaki, tapi pakai sendal. Sering. Iya kan? Sering ini. Contoh misalnya orang yang pakai sendal eger. Banyak tuh. Pakai kaos kaki, pakai sendal eger. Atau sendal yang sejenis dengan itu, yang tali-tali itu. Nah, itu kan tidak sampai mata kaki. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak boleh mengusap. Diusap. Tapi ingat, kita usap di mana? Kaos kakinya. Hati-hati, Ki. Nah, kemudian juga kalau kita nanti mengusap, perhatikan. Kalau kita mengusap di atas kaos kaki, kan tidak mungkin orang pakai kaos kaki tidak pakai sepatu. Pasti pakai sepatu. Terus kita buka sepatu tak? Tidak batal, Ji, wudhu tak? Yang batal kalau kita buka kaos kaki. Begitu pula kalau kita mengusap di atas sepatu, terus kita buka sepatu tak? Walaupun masih pakai kaos kaki, batal wudhu tak? Paham ini? Karena dia itu tergantung dengan apa yang kita usap di atasnya. Kalau kaos kaki kita usap, hukumnya di atas kaos kaki. Hilang kaos kaki, hilang. Kalau kita mengusap di atas sepatu, berarti hukumnya ikut di atas sepatu. Hilang sepatunya, hilang hukumnya. Paham ini? Baik. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Alhamdulillah. Baik. Bismillah, kata beliau, babun fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi dan yang semisal dengannya. Madhi, kata para ulama, dia adalah air yang mengalir, air yang keluar setelah datangnya syahwat. Air yang keluar setelah datangnya syahwat. Tidak bersamaan dengan syahwat. Paham ini? Jadi dia datang setelah syahwat. Bukan bersamaan dengan syahwatnya, setelah syahwat. Kalau air yang datang bersamaan dengan syahwat, itu apa namanya? Mani. Akan disebutkan. Kalau madhi, dia air yang keluar setelah datangnya syahwat. Nah, ini madhi. Kemudian dia punya sifat warnanya bening. Warnanya bening. Sedikit kental. Nah, ini sifatnya. Bening dengan sedikit kental. Tidak sekental apa? Air mani. Dia sedikit kental. Tapi tidak sampai sekental air mani. Baik. Paham ini madhi? Berbeda dengan apa? Mani. Kalau air mani, dia air yang keluar di puncak syahwat seseorang. Karena syahwat itu berjenjang. Puncaknya di sini keluar
air mani. Kemudian air mani sifatnya warnanya putih dan lebih kental daripada madhi. Lebih kental daripada madhi. Kemudian air mani itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada air madhi. Kemudian juga di antara sifatnya, keluarnya mani itu biasa disertai dengan apa? Lelah, rasa lelah, pegal biasanya. Yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bukan saya yang karang-karang. Ya, saya lihat mukanya antum kayak heran-heran. Hal yang seperti ini, ikhwah, ini bukan aib untuk dipelajari. Ya, ini bukan aib untuk dipelajari. Karena jangan sampai ada orang kasihan yang keluar maninya, ya kan? Dia tidak mandi, dia cukupkan dengan wudu. Kenapa? Dia bilang mani suci. Memang suci, bukan masalah maninya, masalah keluarnya itu yang mewajibkan mandi. Iya. Ada juga orang tidak sampai maninya yang keluar, tapi madhi, dia mandi. Nah, ini perlu ini. Antum kalau beristri nanti, dan kita ini sudah tua, antum sudah berjenggot semua ini. Subhanallah, bulu ketiak antum itu sudah mungkin sampai di pahanya antum itu. Sudah tua kita semua ini. Maksudnya pembahasan seperti ini wajar dan wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Ya, karena mau tidak mau, ya kemungkinan besar kita akan menghadapi hal seperti ini. Ya kecuali kalau kita mati sebelum menikah. Kok dong, kasihan. Iya. Beda dengan para ulama ya, Syekhul Islam, Al-Imam Nawawi rahimahullah, mereka tidak menikah. Tapi bukan karena apa? Bukan karena mereka tidak mau. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, kenapa engkau tidak menikah wahai Syekh? Kata beliau, nasitu, lupa saya untuk menikah. Karena memang beliau sibuk dengan ilmu. Beda dengan kita sekarang. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya sibuk juga jika iya. Tapi dengan makan, tidur. Ya, beda dengan para ulama. Ya. Nah itu ya, ini penting. Nah, saya lihat mukanya antum heran-heran. Ini yang saya sebutkan, bukan saya karang. Ini kata para ulama. Baik. Nah, itu sifat di antara sifat-sifat mani. Ya. Apa pertama? Warnanya putih. Teksturnya itu jauh lebih kental daripada madhi. Dan dia keluar bersama dengan syahwat. Bahkan dia keluar di puncak syahwat seseorang. Ya, di puncak syahwat seseorang. Yang masih kecil, tidak paham, biar lewati saja. Kalau bisa catat. Sabar Ki. Tapi ini penting. Kemudian dia disertai dengan apa? Dengan rasa lelah setelah itu. Dengan rasa lelah. Nah ini air mani. Kalau madhi sebaliknya, warnanya bening, teksturnya kental, tapi tidak sekental mani. Kemudian dia keluar setelah syahwat. Nanti setelah syahwat baru dia yang keluar. Nah baru dia keluarnya dia itu tidak disertai dengan apa? Rasa letih. Tidak. Taib. Kemudian sebenarnya sebelum itu kita jelaskan dulu bahwa air yang keluar dari kemaluan seseorang itu terbagi menjadi, kemaluan seorang lelaki terbagi menjadi 4. 2 sudah kita sebutkan. Yang ketiga air kencing, dan ini ma'ruf. Tidak perlu saya bilang air kencing. Satu hari mungkin antum kencing berapa kali? 10 kali mungkin antum kencing satu hari. Masih ada yang mau dijelaskan bagaimana kencing itu? Tidak perlu saya rasa. Kemudian yang terakhir itu wadi. Wadi. Apa itu wadi? Dia air yang keluar dari kantung kemih, jalur kencing ya. Dan dia seperti air kencing, dan bahkan biasanya dia mengikuti air kencing keluar. Paham ini? Jadi warnanya putih tapi teksturnya encer. Dia putih tapi tidak terlalu putih seperti mani. Ya kan? Tidak terlalu putih seperti mani. Iya, dia encer. Dia tidak seperti madhi dan mani. Dia ini biasa keluar bersamaan dengan air kencing.
atau di akhir-akhir kencing. Biasa mungkin kalau kita buang air kecil, ya, azani Allah wa iyyakum, biasa di ujungnya itu ada yang menetes, 2-3 tetesan. Nah, kita lihat warnanya. Kalau dia bening atau kuning, nah itu kencingnya jantung. Tapi kalau dia putih, agak keputihan, kemudian teksturnya dia encer sama seperti kencing, nah itu wadi namanya. Wadi. Kemudian sekarang hukumnya. Apa hukumnya? Kalau untuk mani, suci. Airnya ya, suci. Tapi wajib untuk mandi junub. Perhatikan, yang mewajibkan itu bukan airnya. Airnya suci. Tapi proses keluarnya. Keluarnya mani itu yang mewajibkan mandi, bukan maninya. Kalau maninya itu sendiri suci. Apa dalilnya? Pernah Nabi SAW berangkat ke masjid. Kemudian beliau memakai celana yang terdapat pada celana itu bekas mani beliau. Bekas yang sudah kering. Ya kan? Kemudian beliau cuma keruk saja. Kemudian yang sisanya beliau tinggalkan. Menunjukkan akan apa? Sucinya air mani. Hanya saja proses keluarnya itu yang mewajibkan mandi. Ya. Jadi bedakan hadas dengan najis. Kalau najis zatnya. Kalau hadas perbuatannya. Air kencing, apa ini? Air kencing, najis. Orang kencing, hadas. Bedakan itu. Kotoran, ini apa namanya? Najis. Paham di kotoran kalau saya bilang? Yang dari belakang. Ya. Najis. Kalau BAB, berhadas. Paham ini? Mani. Atau bukan mani. Madhi. Najis. Untuk madhi dan madhi, madhi dan wadhi, dia ikut ke hukumna an-najis. Madhi dan wadhi. Mani tadi apa? Suci. Kalau madhi dengan mani dan air kencing, semuanya apa? Najis. Alhamdulillah. Jadi bedakannya hadas dengan najis. Najis zatnya yang keluar. Ya. Lawannya apa? Tahir, suci. Ya kan? Sama dengan hadas. Kalau hadas perbuatannya. Jadi walaupun mani suci, suci memang zatnya, tapi perbuatannya, sebab keluarnya, itu namanya hadas. Itu yang mewajibkan mandi, bukan maninya. Perhatikan itu. Ya. Tayyib. Nah ini faedah sebelum kita masuk di dalam hadits. Tayyib, sekarang kita mulai masuk ke dalam hadits. Dan di sini beliau tidak hanya akan menyebutkan hukum seputar madhi, tapi beliau ingin menyebutkan sebenarnya madhi atau hukum madhi sebagai apa? Pembatal wudu karena najisnya dia. Dan diikuti dengan pembatal-pembatal wudu yang lainnya selain madhi. Makanya kata beliau, babun fil madhi wa ghairih. Bab tentang hukum madhi dan yang selainnya. Maksudnya wa ghairih mimma yubtilu al-wudu. Dari apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi maksud yang selainnya di sini dari yang selain madhi yang juga membatalkan wudu dan mewajibkan seorang wudu setelahnya. Baik, kata beliau, an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala kuntu rajulun madda fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari, ada lil Bukhari ini di kalian? Walil Bukhari اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. Ada yang beda? Apa yang beda? Al-Bukhari kita apa?
Tawadda waghsil. Nah, ini terbalik. Ighsil dzakarak wa tawadda. Itu saja yang berbeda. Antum kasih isyarat. Kasih pensil dulu. Ada pensil? Taib. Kata beliau rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, aku dahulunya adalah seorang yang madza. Madza dari kata madzi. Kemudian dibawa ke wazan fa'al. Apa namanya fa'al? Sigha mubalaghah. Menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu dulu sering. Makna sering itu sigha mubalaghah. Paling sering, ini maknanya. Berarti kuntu rajulan madza. Dulu aku adalah seorang lelaki yang madza. Sering keluar madzi. Iya. Kemudian fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak tahu hukumnya dan aku pun malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Limakan ibnatihi minni. Karena kedudukan anaknya di sisiku. Siapa anak beliau? Fatimah. Karena Fatimah sebagai istri beliau, malu-malu beliau tanya tentang perkara seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka karena saya malu untuk bertanya, saya memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan soalku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alah, dia pun bertanya tentang perihalku. Apa kata Nabi? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kata Nabi, dia cukup mencuci kemaluannya kemudian dia berwudu. Walil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari berbeda lafadznya. Ighsil dzakarak wa tawadda. Jadi seakan-akan Miqdad dia cerita tentang dirinya di riwayat Bukhari ini. Bagaimana kalau saya begini? Kata beliau, ighsil farjak atau dzakarak. Cuci saja kemaluanmu. Ya, kemudian apa? Berwudulah. Beda dengan pertama. Kalau pertama apa? Maf'ulun bihi-nya kemana? Gaib. Kalau di sini kemutakallim, anta. Nah, jadi seakan-akan untuk riwayat Bukhari ini dia bertanya tentang dirinya. Walaupun soalnya siapa? Ali. Wali Muslimin. Adapun riwayat Muslim, tawadda wamdah farjak. Iya. Berwudu'lah dan bersihkan kemaluanmu. Dalam hadits ini Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang keadaan dirinya, bahwa dia itu orangnya sering keluar madhinya. Ya, radhiyallahu taala anhu. Sering keluar madhinya. Dan madhi ini sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa dia an-najis. Tapi beliau tidak tahu hukumnya dan apa yang wajib untuknya. Dahulu yang beliau tahu bahwa madhi ini sama seperti mani, mewajibkan mandi. Akhirnya setiap keluar madhinya dia mandi. Bersamaan dengan itu, Ali kan dia bilang sering keluar madhinya. Akhirnya apa? Masyaqqah. Akhirnya berat untuk beliau radhiyallahu taala anhu untuk mandi terus. Sering keluar madhi. Kemudian dia anggap madhi sama seperti mani yang mewajibkan mandi. Akhirnya karena beliau merasa kesulitan. Dia mau tanyakan hukumnya, tapi dia malu. Akhirnya apa? Dia wakilkan ke sahabatnya. Nah, ini boleh. Kita malu bertanya, wakilkan ke sahabat yang tidak ada malunya. Bukan, afwan. Nah, maksudnya boleh kita wakilkan kepada sahabat yang lebih berani. Bukan yang tidak ada malunya, yang lebih berani. Taib. Nah, ini kisah asalnya. Ya, kenapa beliau malu bertanya kepada Nabi? Karena apa tadi? Malu-malu sama istrinya. Karena istrinya anaknya Nabi. Taib. Kemudian di sini terdapat faidah. Ini inti hadis ya, inti hadis. Ya, menjelaskan bahwa kemudian Nabi sebelum itu kemudian Nabi apa? Setelah Nabi ditanya, apa kata Nabi? Cukup dia apa? Mencuci kemaluannya dan dia berwudu, menunjukkan bahwa madhi mewajibkan wudu. Berarti madhi kalau dia mewajibkan wudu,
apa yang mewajibkan wudu? Berarti dia hadas dan najis. Paham gini? Dari sini intinya. Yaksil dzakarahu wa yatawadda. Sama semua lafadznya. Perintah Nabi untuk mencuci itu menunjukkan kalau dia najis. Dan perintah Nabi untuk berwudu setelahnya menunjukkan dia adalah hadas. Paham gini? Tadi saya bilang sama antum, bedakan hadas dan najis. Maka perintah Nabi untuk menghilangkan itu, mencucinya, menunjukkan bahwa zatnya najis. Dan perbuatannya itu, keluarnya itu madhi, itu hadas. Karena mewajibkan wudu. Paham ini? Tayyib, alhamdulillah. Dan para ulama berselisih. Para ulama berselisih, ini masalah. Para ulama berselisih. Orang-orang Hanabilah dan Malikiyah. Kalau saya bilang Hanabilah, Malikiyah, apa yang diinginkan? Orang-orang yang bermadhab dengan madhab itu. Kecuali kalau saya bilang qala Hambali dengan Maliki. Siapa yang diinginkan? Imamnya. Paham gini? Tayyib. Orang-orang Hambali atau Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan Malikiyah, pengikut Imam Malik. Mereka berpendapat akan wajibnya mencuci dzakar kemaluan seluruhnya. Perselisihannya di sini, sekarang yang dicuci, apakah tempat keluarnya saja madhi atau mencuci kemaluan seluruhnya? Paham ji perselisihannya? Kan tempat keluarnya ini bukan banyak, satu ji toh? Ada tempat keluarnya lebih dari satu? Anda ada, pasti cuma satu. Sekarang yang dicuci, apakah cukup tempat keluarnya atau semuanya? Ya, dzakar kemaluan secara menyeluruh. Berselisih. Pertama orang-orang Hanabilah dan Malikiyah, dia bilang wajib mencuci seluruhnya. Iya. Dia berdalil dengan apa? Dengan dhahir hadis. Kata Nabi apa? Faksil dzakarahu. Dzakarah di sini apa? Umum, semuanya. Nabi tidak khususkan, cuci helmnya saja, kepalanya saja. Ya kan? Atau Nabi tidak mengkhususkan. Beliau bilang cuci semuanya. Dzakarah. Dzakar di sini semuanya. Mulai dari akarnya sampai rantingnya. Ya kan? Paham gini? Semuanya. Ini pendapat orang-orang Hanabilah dan orang-orang Malikiyah. Tapi pendapat ini diselisihi. Ya. Pendapat ini diselisihi oleh jumhur. Kalau jumhur mayoritas ulama, dia bilang yang wajib dicuci hanya tempat keluarnya saja. Ya, hanya tempat keluarnya saja. Karena katanya madhi itu hanya keluar dari tempat itu, bukan dari tempat lainnya. Ya, tapi wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang pertama itu lebih rajih, lebih kuat dan lebih selamat juga. Karena daripada kita cuci ujungnya padahal terkena tempat lainnya, lebih kita cuci semua. Ya kan? Dan juga untuk membawa sesuatu lafaz dari maknanya yang hakiki, yang jelas, kepada makna yang lainnya, itu butuh dalil. Ini kalian akan pelajari dalam ilmu usul fiqh. Kalau ada dalil, sudah ada makna yang sudah nampak langsung di otak kita ini. Oh, ini yang diinginkan. Kemudian kita bawa, kita ganti maknanya kepada makna yang lain. Ini butuh dalil. Kalau kita lihat Nabi SAW, apa dia bilang? Faksil farjahu atau dzakarahu. Dia cuci kemaluannya. Ini kan umum. Kemaluan tak yang mana? Kepalanya saja atau semuanya? Kan semuanya. Ini yang langsung dipahami. Kalau mayoritas ulama, dia bawa lafaz yang langsung dipahami tadi kepada makna yang lain. Oh, ternyata bukan semuanya. Ujungnya saja. Tidak ada dalilnya masalahnya. Makanya yang lebih lebih rajih pendapat yang pertama. Dan itu juga lebih aman. Iya, jangan sampai memang keluarnya di ujung. Tapi kan antum pakai celana, bukan telanjang. Bisa jadi terkena bagian yang lainnya. Paling aman cuci saja semua. Paham ini? Paham Ji? Masalahnya dia juga najis.
Paham ini? Baik, alhamdulillah. Nah, ini intinya dari hadits ini. Ya, sebagai kesimpulan, faedah dari hadits yang pertama bahwa madhi najis dan dia termasuk dari pembatal wudu. Kenapa? Karena kata para ulama, dia termasuk dari apa yang keluar dari dua jalur. Kan di antara pembatal wudu apa? Apa saja yang keluar dari dua jalur, belakang dan depan. Bahkan disebutkan kalau ada yang keluar dari selain kotoran dan air kencing, ya, itu juga ikut najis. Kenapa? Karena dia keluar di jalur najis. Dia kan pasti keluar di jalur apa? Di jalur najis. Ya kan? Tapi diperselisihkan di situ. Tapi intinya untuk madhi ini dia apa? Termasuk najis dan membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Baik. Nah, kemudian juga dari hadits ini kita dapat faedah bahwa madhi tidak bisa dihilangkan dengan apa? Istijmar. Paham ini? Tidak bisa dihilangkan dengan batu. Karena perintahnya apa? Igsil, dicuci. Ya, namanya mencuci pakai pakai air, bukan pakai kopi. Makanya kalau saya bilang air, sebut air. Apa susahnya bilang air? Nggak pernah lihat air antum? Mandi pakai apa? Batu? Tidak. Taib. Paham ini? Lanjut. Bismillah. An Abbad ibn Tamim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu qala syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, ada seorang lelaki yang di syukia, ini di apa ya? Apa bahasa bagusnya? Ya kalau mengeluh itu syaka, kalau syukia, ya, Masya Allah, bagus sekali bahasanya. Sarjana bahasa Indonesia. Oh, enggak apa-apa. Syukia, ada seseorang yang menyampaikan keluhan atau disampaikan keluhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang yang mengeluh, disaksikan oleh siapa? Abbad ibn Tamim. Abbad ibn Tamim melaporkan apa tadi? Syakawahnya. Apa tadi? Keluhannya orang ini. Apa keluhannya? Yukhayyilu ilaih. Dia diberikan khayalan oleh syaitan tentunya. Annahu yajidu syai'an fis shalah. Bahwasanya dia mendapati sesuatu di dalam salatnya. Disebutkan dalam riwayat, dia mendapati sesuatu yang aneh pada perutnya. Seperti ada angin yang keluar. Ya, seperti ada angin yang keluar. Akhirnya apa? Was-was. Apa salatku ini batal atau bagaimana? Akhirnya apa kata Nabi Faqalah sallallahu alaihi wasallam? La yansarif. Jangan dia berpaling dari salatnya, jangan dia batalkan salatnya karena was-wasnya. Hatta yasma'u sautan aw yajida riha. Sampai dia betul-betul mendengar suara. Misalnya kan ada kentut yang Masya Allah knalpotnya racing. Nah, ada juga yang suaranya ikut dong. Wih. Kecil. Nah, tapi kalau untuk suaranya kecil ini kata beliau, kalau dia dapat bau sama. Jadi kata Nabi SAW, jangan orang itu membatalkan sholatnya hanya karena apa? Was-was, kentut ini atau tidak. Kecuali kalau dia sudah apa? Mendapati dua perkara, salah satu dari keduanya. Imma bunyinya, kalau bunyinya ini semua orang tahu. Ya kan? Atau baunya. Ini kan kalau bunyi kan biasa orang langsung teliti. Kalau bau susah. Ini kan?
Berarti pemahaman kebalikannya, kalau orang ragu, kentut atau tidak, tapi dia sudah dengar bunyi, atau dia mencium bau, berarti dia batalkan sholatnya, karena sudah jelas. Paham ini? Baik. Dalam hadis ini, beliau sudah lepas dari pembahasan madhi. Hadis tentang madhi itu hanya satu hadis yang tadi kita bawakan. Kalau yang ini, beliau mendatangkan hadis tentang pembatal salat yang lainnya. Ya, pembatal salat yang lainnya. Yaitu apa? Buang angin. Buang angin. Walaupun tidak terlalu jelas langsung dari haditsnya. Tapi di riwayat lengkapnya ini beliau sebutkan. Ya kan? Beliau sebutkan. Kemudian di antara inti dari pembahasan hadits, beliau ingin jelaskan suatu kaidah. Kaidah yang agung, bermanfaat pada banyak sisi di dalam syariat. Apa itu kaidahnya? Kata para ulama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Bahwa asal dari sesuatu, dia tetap di atas apa yang dia berada di asalnya. Jadi asal dari sesuatu dia tetap di atas asalnya. Sampai ada apa? Sesuatu yang memalingkannya. Al-aslu, asal dari sesuatu. Baqa'u makan, tetapnya dia di atas asalnya, makan. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Itu kaidahnya. Kemudian di kaidah lainnya juga, dan masuk dalam hadis ini, bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini itu tidak akan hilang dengan adanya keraguan. Ini kaidah di dalam syariat. Dan beliau bawakan di sini karena berhubungnya dia dengan apa? Bab tentang najis. Ya, bab tentang najis. Kita bawa ke hadis sebelumnya. Misalnya madhi, ya kan? Madhi ini kita dalam keadaan suci telah berwudu. Tapi qadarullah tidak sengaja kita mungkin mendapati sesuatu yang menaikkan syahwat kita. Tiba-tiba datang keraguan, keluar tidak madhikun atau tidak. Maka yang asal apa? Baqa'u makan ala makan. Sesuatu itu tetap di atas asalnya. Asalnya antum toharo atau berhadas? Toharo. Tidak bisa kita katakan kita berhadas sampai ada apa? Ada buktinya, ada yang kita lihat. Kita sudah cek, enggak ada ji. Tapi ragu. Tadi naik syahwatku, tapi saya sudah periksa enggak ada ji. Ini kembali ke kaidah. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Dan juga kaidah yang lain, al-yakin la yazul bisyak. Selama antum yakin bahwa antum sudah toharo tadi, sudah suci, datang keraguan setelahnya apakah datang madhi atau tidak? Apakah batal atau tidak? Mana yang ragu? Datangnya pembatal. Mana yang diyakini? Toharo. Toharo ini al-yakin la yazul, tidak akan runtuh, tidak akan hilang dengan syak, dengan keraguan. Apa tadi? Datangnya pembatal. Paham ini? Ini dalil, satu-satunya dalil yang dipakai berdalil mengeluarkan kaidah ini. Kalau ada orang bilang, apa tuh kaidah? Tidak bisa dipakai. Bidah, tidak dalilnya. Pelan-pelan ki. Pergi belajar dulu, dongo-dongo. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Iya. Ini dalilnya. Asalnya, orang ini apa? Suci. Ya karena dia sholat. Tidak mungkin tidak berwudu. Ini yang asal. Kemudian datang apa? Keraguan-raguan. Tentang apa? Kentut atau tidak. Pertama, asal itu ditetapkan di atas asalnya sampai ada yang memelingkannya. Asalnya dia toharo. Ya.
Berarti dia ditetapkan di atas asal itu. Kemudian apa yang diyakini? Dia bertoharo. Ini yang diyakini. Dia suci. Ini yang diyakini. Data yang meragukan apa? Kentut atau tidak. Pembatal wudhu. Sekarang al-yakin yang diyakini tadi, toharohnya dia, sucinya dia, tidak akan yazul. Tidak akan hilang dengan apa? Keraguan-raguan tadi. Nah, kecuali kalau dia sudah yakin. Sujud mi, oh, memang nasemproi. Tapi mungkin tidak berbunyi. Tidak berbau. Tapi dia yakin, saya kentut ini. Tidak bisa. Batal sholatnya. Karena yang yakin itu memang tidak bisa hilang. Tapi dengan keraguan. Tapi kalau dengan yang yakin juga, hilang. Paham ini? Paham Ji? Alhamdulillah. Taib. Faedah dari hadits. Atau kita kasih contoh dulu. Contoh misalnya. Kita sudah contohkan tadi apa? Toharo dengan hadas. Siapa yang yakin dia sudah bertoharo, kemudian datang keraguan, dia berhadas. Maka toharo tadi tidak hilang dengan apa? Keraguan-raguannya berhadas. Begitu pula sebaliknya. Dia asalnya berhadas, belum berwudu, mau sholat. Ragu, sudah mau wudu atau tidak. Asalnya apa? Dia belum wudu. Yang ragu apa? Wudunya atau tidak. Yang mana yang menjadi yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang dia pilih? Dia tidak berwudu. Karena itu yang menjadi asal tadi. Itu yang dia yakini. Paham gini? Banyak. Di antara misalnya ada orang yang mentala istrinya. Tapi dia lupa. Ini istri sudah talak kah belum? Ya. Selama dia sudah syah menikah, asalnya apa? Dia syah. Adapun dia talak atau tidak, keraguan-raguannya ini ragu. Tidak bisa meruntuhkan apa? Keyakinannya tadi. Nah, jadi subhanallah. Ya, subhanallah. Sama ini seperti hukum sujud sahwi. Kalau ragu. Contoh yang paling sering dibawa oleh para ulama, kalau orang sholat 4 rakaat, di rakaat yang ketiga dia ragu. 3 mi 4. 3, 4. Apa yang lebih diyakini di sini? 3. Lebih pasti kalau 3. Itu karena walaupun lebih bagus daripada kurang. Nah, berarti 3 yang diyakini. 3 kita ambil, kita tinggalkan 4. Karena itu yang meragukan. Paham gini? Nah, ini bentuk-bentuknya semua. Ya, jadi kesimpulan dari hadits ini terdapat kaidah agung ya, bahwa asal dari sesuatu itu kita tetapkan di atas asalnya sampai ada yang memalingkannya. Ya. Kemudian kalau sesuatu yang memalingkan itu berupa keraguan-raguan, maka kaidah yang kedua, kalau selama kita yakin atas sesuatu, maka keraguan-raguan yang datang itu tidak bisa menghilangkan apa yang kita telah yakini. Taib. Dan ini dipakai dalam setiap ibadah, muamalah, semuanya dipakai. Kaidah agung, ya. Kaidah agung. Kemudian juga terdapat di dalam hadits ini bahwa tidak bolehnya orang keluar dari sholat, apalagi sholat fardu, tanpa ada sebab yang jelas. Ya kan? Tanpa ada sebab yang jelas. Nah, karena buktinya ini Nabi nih, sahabat yang satu ini, dia sudah ragu apakah ada pembatal atau tidak. Selama sebab itu belum jelas, maka tidak boleh keluar. Dan ini juga termasuk dari pembesaran dan pengagungan syariat Allah, salat 5 waktu. Baik. Nah, kemudian itu tadi angin yang keluar dari dubur, azanillahu wa iyyakum. Kalau sudah kita pastikan walaupun tidak ada bunyi atau apa, suara ataupun bau, tapi kita sendiri yang kentut, sudah pasti kentut ini. Walaupun tidak ada bunyi, tidak ada bau. Nah, itu sudah membatalkan wudhu. Karena Nabi ini hanya memberikan apa? Kadar umum. Bahwa keumuman seseorang yang kentut itu biasanya nanti ditahu kalau ada bunyi atau bau. Ya kan?
Tapi kan kalau orang yang kentut itu sendiri, walaupun terkadang tidak ada bunyi, tidak ada bau, kita tahu kalau ini kentut ini. Paham gini? Ya, jadi jangan kita terpaku dengan bau, dengan suara. Ini hanya takaran umum. Ya. Kalau kita sendiri, kalau kita yakin itu kentut, itu batal. Batal sholat. Dan hati-hati dalam hal yang seperti ini. Jangan kalau kita sudah tahu batal sholat, kita masih tetap sholat. Kata para ulama ini masuk ke dalam bab al-istihza. Ya. Menjadikan agama sendau gurauan. Ya. Termasuk pelecehan terhadap agama. Ya kan? Penistaan terhadap agama, syariat Allah. Syariat yang paling agung, rukun Islam yang kedua. Yang bahkan para ulama berselisih tentang apa? Wajibnya. Ya, ada yang mengatakan sampai orang yang tidak melakukan sholat karena sengaja kafir. Nah itu hati-hati. Kalau kita batal, keluar. Jangan kita lanjutkan. Ya. Taib. Naktafi bihada karena waktu sudah habis. Kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidnillahi subhanah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa ya, pertanyaan kita tunda sampai ke akhir dars insyaallah.